Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian bisa berkumpul lagi pada hari ini di rumahnya Ibu Iis ya Ibu ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyediakan tempat dan fasilitas dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah tahu hari ini mau belajar apa? Belum ya? Belum. Nah, kali ini penting banget untuk orang tua karena materi kali ini kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak ya, pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, kenapa harus belajar ini? Ini saya ngasih tahu tujuannya ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, yaitu membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya peran orang tua dan pengaruh mereka terhadap tumbuh dan kembang anak. Jadi pendidikan dan pengasuhan anak ini harus bisa memberikan pengarahan dan juga informasi bagi ibu-ibu untuk bisa mengasuh dan mendidik anak supaya tumbuh kembangnya lebih baik ya. Yang kedua, tujuannya adalah membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih baik. Jadi harapannya dari pembelajaran kita pada hari ini, orang tua itu harus bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan pola asuh yang lebih baik. Nanti saya akan beri tipsnya ya ibu-ibu ya. Jadi pendidikan dan pengasuhan anak ini saya akan memberikan materi sesi pertama ya. Ini modul 1, sesi 1. Modul 1 itu pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1 yaitu tips menjadi orang tua yang hebat. Siapa yang di sini merasa orang tua hebat? Saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Di sini saya tahu juga ibu-ibunya hebat-hebat. Nah, jadi sebenarnya ada 4 sesi untuk mempelajari pendidikan dan pengasuhan anak. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Hari ini akan disampaikan. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, yaitu memahami cara anak usia dini. Yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Dan kegiatan yang akan dilakukan selama pertemuan itu ada diskusi ya, ada permainan, ada menonton film juga, dan juga ada praktek di rumah. Nanti saya akan cek setelah materi selesai, ibu-ibu harus mempraktekkan materi pembelajaran ini di rumah. Oke, ibu-ibu setuju? Setuju. Ya. Oke. Saya ingin tanya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, supaya dicontoh sama anaknya jadi lebih hebat lagi. Anaknya jadi lebih hebat lagi. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bu? Supaya bisa jadi keluarga yang harmonis. Jadi keluarga yang harmonis. Ya, terima kasih atas jawaban hebatnya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik itu akan menghasilkan anak yang hebat ya. Nah, yang pertama seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa orang tua yang baik itu adalah contoh bagi anak ya. Nanti anak akan mencontohkan hal-hal yang orang tua lakukan. Jadi harus mencontohkan perilaku yang baik juga gitu kan. Nah, materi yang pertama itu adalah orang tua adalah contoh bagi anak. Oke. Sikap dan perilaku orang tua. Jadi sebenarnya harusnya ada kelompok ya, tapi karena tidak memungkinkan. Nah, di sini saya ingin tanya ke ibu masing-masing, apa sih hal yang paling membahagiakan bagi ibu-ibu saat mengurus anak, dan hal yang paling menyebalkan atau bikin kesel ibu-ibu saat mengurus anak di rumah? Dari siapa dulu? Oke, ibu silahkan. Yang bikin bahagia kalau anak makan banyak. Makan yang banyak. Terus yang paling bikin kesel apa? Kalau anak main HP terus. Anak main HP terus, jadi kalau disuruh nggak ini ya ibu ya, Iya. nggak sering nyaut, oke? Kalau ibu apa hal yang membahagiakan? Anaknya berprestasi di sekolah atau di dalam bidang segala hal. Oke, anak berprestasi, betul ya ibu-ibu ya, pasti bangga ya. Paling menyebabkan kalau di perintah tidak didengar atau suka membantah atau tidak mendengar perintah. Ada hal yang sama pernah dialami oleh ibu-ibu di sini? Ada ya, semua ya? Ada. Oke.
Nah, terima kasih semuanya telah memberikan jawaban. Selanjutnya, di sini saya ingin memberi tips ya. Materi kali ini untuk menjadi orang tua sebagai contoh bagi anak, yaitu adalah cara yang pertama, memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Ya, karena dengan memikirkan hal-hal yang membahagiakan, kita merasa lebih tenang, lebih bahagia saat mengurus anak, tidak membawa emosi yang berlebihan saat marah. Nah, caranya menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan oleh orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Oke. Nah, selain itu juga berbagi diskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Ibu, misalnya anak sering main HP, ya, coba diskusi dengan anak. Dek, kalau misalnya mau main HP terus, nanti akibatnya ini. Mama pernah lihat di berita nih, ada anak yang matanya kena radiasi, nanti gini, beli obat mahal dan segala macam. Ya, karena tidak hanya efek positif yang ada di HP, tapi ada juga efek negatif, ya. Jadi konsultasi segala masalah dan tantangan kepada anak dan juga suami, gitu ya ibu-ibu. Nah, jadi sudah paham ya? Cara pertama itu adalah memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Kayak misalnya anak udah rajin makan, asalnya tidak mau makan sayur, jadi suka makan sayur. Terus misalnya anak berprestasi, ada ikut lomba mengaji misalnya ya, atau misalnya anaknya sudah hafal juz 1 juz atau 30 juz, itu hal yang membahagiakan ya. Nah, jadi saya harap bagi ibu-ibu bisa dipraktekkan di rumah ya, untuk cara yang pertama ini, yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan. Nanti selanjutnya saya akan tanya di pertemuan berikutnya apakah sudah dipraktekkan atau belum. Oke, topik diskusi selanjutnya yaitu adalah menyamakan perkataan dengan perbuatan. Bapak dan Ibu berdiri, ya, kita akan main games. Silakan Bapak dan Ibu di sebelah sini, saya di sebelah situ, gantian. Oke. Saat ini kita coba latihan dulu. Ya. Kalau kepala di mana? Di atas. Pundak Di situ. Lutut di bawah kaki. Oke, 4 kali ya. Ya. Pundak. Hebat-hebat ya. Hebat bapak ibu karena ada kenyang. Lagi-lagi kepala, lutut. Lutut. Ada yang salah. Menghayal. Sekarang kembali lagi ke Oke. Nah, jadi dari permainan tadi ada yang bisa sebutkan apa yang terjadi pada permainan tersebut? Apa aja sih tadi kita main? Mengenal anggota tubuh. Terus kita harus apa di permainan itu? Terus Konsentrasi, enjoy. Bagaimana perasaan ibu ketika saya memegang bagian organ lain tapi menyebutkan kata yang lain? Bingung. Terus apa lagi? Merasa ini ya? Cepat. Merasa dibohongi. Mana yang peserta ikuti suara saya atau gerakan saya? Suara, tapi tadi ada yang salah ngikutin gerakan saya. Berarti gerakan ya, karena ngeliat saya kan? Iya kan, kita juga ikut. Iya gitu ya. Iya. Jadi saya bilang kepala, lutut, ya. Karena ibu-ibu melihat gerakan saya pundak, akhirnya ibu-ibu juga Ikut pundak. Iya, tunjuk pundak ya. Padahal harusnya lutut. Ada yang salah kan ya? Ada. Nah, begitupun dengan pola asuh anak. Ya. Apa yang ibu katakan itu yang akan anak-anak tiru, ya. Tindakan itu, perilaku itu lebih gampang ditiru anak dibandingkan perkataan. Kayak misalnya kita membersihkan atau mencuci tangan sehari-hari, apalagi lagi corona ya. Saat anak-anak melihat itu kita sering cuci tangan, jadi anak-anak juga ikut cuci tangan. Jadi kesimpulannya, cara yang kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu sejalan antara perkataan dan juga perbuatan. Ya, betul sekali.
Oke, jadi saya harap ibu-ibu dan bapak juga bisa mencontohkan ini di rumah ya bagi anak supaya anak bisa menjadi orang yang lebih baik, karena orang tuanya juga baik. Ingat, orang tua yang lebih baik itu akan menghasilkan Anak yang lebih hebat. Orang tua hebat dilihat dari anak-anaknya yang sukses. Oke, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari pengasuhan dan pendidikan anak pada sesi 1, yaitu orang tips menjadi orang tua yang hebat. Ada yang bisa memberikan kesimpulan hasil dari pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Harus dari diri kita ini harus yang gembira kalau mengasuh anak dan tidak terbawa emosi. Apa istilahnya harus dengan gembira. Harus dengan gembira dalam mengasuh anak itu harus dari diri sendiri dulu ya, bahagia supaya anaknya juga ikut bahagia. Pas ya. Jadi yang pertama mengingat hal-hal yang membahagiakan supaya dari diri sendiri dulu bahagia, anak juga bahagia. Dan juga kalau misalnya bahagia pasti kita akan mencontohkan hal-hal baik juga ya. Hindari atau kurangi ya sifat jelek saat marah ya, karena itu akan menjadi contoh bagi anak ke depannya ya. Oke. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa mengasuh anak ini adalah tugas orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi perannya berbeda. Ya, tetapi peran dari ayah dan ibu itu berbeda. Nah, jadi nanti di sesi berikutnya saya harap ibu-ibu dan juga bapak mengajak pasangannya ya, mengajak suami untuk datang karena ini sangat penting sekali materi selanjutnya, yaitu ada selalu berusaha menilai hal positif, bersikap dan bertutur baik, penuh kasih sayang. Juga ada ini, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan hal yang baik terkait pengasuhan anak, dan ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat. Jadi ada peran ayah dan ibu. Jadi nanti ajak ya suaminya ya untuk Insya Allah. Oke, jadi nanti akan ada praktek pengasuhan. Jadi bapak dan ibu jangan lupa bawa buku pintar ya yang sudah diberikan, jangan lupa bawa. Selanjutnya praktekkan ini di rumah karena menjadi orang tua yang lebih baik itu sangat penting untuk menghasilkan generasi yang sangat berkualitas. Bapak ibu mau anaknya jadi presiden? Mau jadi gubernur? Mau jadi wali kota dan jadi guru? Pokoknya sukses ya, yang terbaik apapun itu ya. Amin. Yang penting bapak dan ibu dan juga anak bahagia. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu pada hari ini. Semoga berkah dan bisa dipraktikkan di rumah. Nanti saya cek lagi kembali ya sampai pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Saya mau kasih Ibu yel-yel. Jadi saat saya bilang orang tua yang lebih baik, anak hebat. Anak pasti hebat. Gitu ya. Oke, menjadi orang tua yang lebih baik, anak paling hebat. Oke, tepuk tangan dulu.